Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan psikologi dakwah tentang interaksi psikologi dai dan mad'u. Langsung saja latar belakang. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan suatu arah pada sebab dan akibat. Interaksi psikologis dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Perubahan tingkah laku tersebut menjadi melalui dorongan atau antara pribadi dan respon antara pribadi yang bersifat biologis. Proses tersebut berlangsung timbal balik di mana masing-masing bertindak dalam keseluruhan proses yang mempengaruhi atau mengakibatkan orang lain juga bertindak. Di sini interaksi psikologi menurut para ahli atau tokoh. Yang pertama menurut Shaw, interaksi psikologi adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain. Dan menurut Thibault dan Kelly bahwa interaksi psikologis sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi dalam kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu. Faktor-faktor adanya interaksi sosial adalah yang pertama imitasi, yaitu tindakan seseorang untuk meniru orang lain baik sikap, penampilan maupun gaya hidup. Yang kedua, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Dan yang ketiga, yaitu sugesti. Sugesti yaitu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah simpati. Simpati yaitu proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik pada seseorang atau kelompok karena sikap, penampilan, wibawa ataupun perbuatan. Dengan demikian, maka interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Melalui dorongan antara pribadi tersebut, seseorang bersifat biologis lambat laun berubah menjadi makhluk hidup atau pribadi. Proses tersebut berlangsung timbal balik. Masing-masing bertindak dalam keseluruhan proses yang mempengaruhi atau menyebabkan yang lain juga bertindak. Interaksi sosial dengan demikian merupakan perilaku timbal balik atau suatu perilaku di mana masing-masing individu dalam proses itu mengharapkan dan menyesuaikan diri dengan tindakan yang akan dilakukan orang lain. Di sini dalam melaksanakan dakwah, kegiatan dakwah akan banyak cobaan yang dihadapi oleh juru dakwah. Oleh karena itu, kepribadian seorang dai berperan penting dalam keberhasilan proses dakwah. Sikap mental yang baik dan ini harus betul-betul terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sikap mental ini antara lain sebagai berikut dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memiliki kecintaan kepada ajaran Islam, sehingga dalam kapasitasnya sebagai dai, seorang telah merealisasikan pesan-pesan dakwanya dalam kehidupan nyata. Bila tidak, terdapat hambatan psikologis untuk diterimanya pesan dakwah oleh mad'u, bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kewibawaan sebagai dai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lemah lembut kepada mad'u agar mereka senang dan menerima pesan-pesan dakwah serta mengikuti jalannya. Bila bersikap sebaliknya, yakni bengis dan kasar, kemungkinan besar yang terjadi adalah dai dijauhi mad'unya. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasul dalam berbagai peristiwa, sehingga mereka yang semula memusuhi berubah menjadi pendukung-pendukung yang setia. Yang ketiga yaitu bersikap sabar dan optimis dalam dakwah, menggunakan cara yang baik dan benar dalam berdakwah, sehingga secara psikologis dakwah akan mendapat simpati mereka yang semua tidak suka dan tidak ada alasan untuk menuduh para dai dengan tuduhan yang tidak benar. Motivasi. Di sini motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, psychological drive, yaitu dorongan yang bersifat psikologis. Jika kebutuhan dorongan terpenuhi, maka seseorang menjadi tenang. Contohnya yaitu rasa lapar, haus, lelah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu social
motivasi, yaitu dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia lain dalam masyarakat seperti dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik, atau etika. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.